lagi dengan saya Rehana di podcast Pemilu. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan guest star baru nih. Kalau kemarin di episode 1 dan 2 kita sudah bersama narasumber Pak Haye. Di sini kita ada mungkin mau Mas diperkenalkan diri Mas. Nama saya Randian Rosetyadi. Di PPK Bayan ini saya sebagai divisi Rendatim. Rendatim. Ya. Apa itu? Rendatim Perencanaan Data dan Informasi. Oke. Jadi Mas Randy ini akan membahas terkait data pemilih. Nah, kalau misal kita di episode 1 sudah membahas mengenai pemilih secara umum, kemudian di episode kedua kita sudah membahas mengenai daerah pemilihan, kita pada episode 3 kali ini akan membahas mengenai data pemilih. Makanya kita datangkan divisi Rendatim dari PPK Bayan. Oke, jadi Mas kan mungkin pemilu sudah semakin dekat. Publikasi sudah di mana-mana, berita di TV juga sudah mulai membahas tentang pemilu. Nah, kan kemarin kita sudah bahas siapa saja sih yang bisa memilih gitu. Nah, sekarang kita penasaran nih Mas, gimana sih proses dari awal sampai pada akhirnya nanti mungkin diumumkan bahwa nama-nama ini adalah nama yang berhak memilih gitu. Jadi monggo Mas dijelaskan mungkin kepada kita yang belum tahu ini. Oke, baik Mbak Nana ya. Okay. Jadi sebelum nantinya itu ditetapkan sebagai DPT daftar pemilih tetap, itu pertama atau awal mulanya nama-nama yang masuk DPT itu berawal dari DP4, yaitu data penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, itu DP4 itu berasal dari Kemendagri yang disandingkan dengan data pemilu terakhir. Itu bahkan data pemilu terakhir itu ada, jadi KPU itu selama pemilu terakhir sampai pemilu yang akan itu ada yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Jadi pemeliharaan. Jadi nama-nama tersebut apa istilahnya dipelihara atau diperbaharui, aktualkannya lagi. Jadi selalu update. Jadi bisa untuk acuan di pemilu berikutnya. Iya, betul. Okay. Jadi setelah menjadi DP4 itu disandingkan dan KPU di DPT pemilu terakhir, dan dari Kemendagri itu menjadi A daftar pemilih. Jadi setelah menjadi A daftar pemilih, itu data pemilih tersebut itu nantinya untuk bahan proses pencopetan. Jadi apa itu Mas ya? Mungkin bisa dijelaskan. Copet itu pencocokan data dan penelitian. Oke. Itu prosesnya bagaimana tuh? Proses pencocokan itu? Nah, nanti proses pencocokan dan penelitian itu dibantu oleh teman-teman Pantarli. Pantarli. Iya, panitia pemilihan pemilih. Iya. Jadi nanti teman-teman yang menjadi Pantarli akan mendatangi tiap-tiap rumah untuk mengecek dari keberadaan posisi pemilih atau anggota keluarga yang berada di situ. Yeah. Itu nanti Pantarli datang, kita menyambut, terus menunjukkan kakak. Jadi didata dari pihak kota atau KTP. Cocokkan gitu ya, Pak. Jadi teman-teman kalau kemarin mungkin rumahnya kedatangan petugas namanya Pantarli. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari perjalanan data yang ini masih awal ya, Mas? Awal sekali, ini masih awal sekali. Oke, mungkin selanjutnya setelah dicocokkan oleh Pantarli, kemudian data ini diproses menjadi apa ya? Jadi ini setelah ini prosesnya untuk coklat itu sendiri juga ada prosesnya. Untuk pemilih itu nanti MS atau TMS. Jadi pemilih tersebut itu yang ada di daftar pemilih tersebut itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi ada proses untuk menyaring pemilih-pemilih yang TMS. Seperti itu. Jadi yang TMS itu bisa jadi orang itu meninggal, bisa juga nanti datanya itu ganda dengan daerah lain, atau intinya bisa di antar desa, antar kabupaten, atau bahkan ada lagi nanti yang di luar negeri juga. Seperti itu. Jadi ada yang meninggal, ganda, terus ada yang pindah domisili, atau bahkan nanti juga
yang TNI dan Polri. Itu. Oke. Kalau aktif sebagai TNI atau Polri itu jelas hak pilihnya hilang. Hilang ya. Tapi kalau yang sudah purna dari TNI atau Polri di waktu tanggal atau hari pencoblosan tersebut, dia bisa menyatakan. Oke. Kemudian ketika udah memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat, selanjutnya Jadi panjang sekali iya, ya teman-teman. memang berpanjang. Memang dari awal itu untuk daftar pemilih menjadi yang apa ya, untuk proses mengawal dari data yang akhirnya untuk daftar pemilih yang untuk waktu pencoblosan itu. Nah, setelah proses coblos tersebut kan nanti diketahui pemilih yang MSMS gitu. Nah, itu nanti ditetapkan sama KPU Kabupaten. Tetapi untuk nama pleno di PPS dan BPK berbeda untuk hasil dari coklit ini. Itu dari daftar pemilih coklit untuk pleno PPS dan BPK itu namanya DPHP, daftar pemilih hasil permutahiran. Jadi setelah PPS dan BPK pleno dengan DPHP, namanya DPHP, daftar pemilih hasil permutahiran, akan tetapi nanti di KPU-nya itu ditetapkan sebagai DPS, daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara. Itu gimana? Udah? sudah mulai pusing gitu Mas. Ini masih tengah-tengah ya, mungkin udah sampai tengah-tengah belum. Oke, selanjutnya ketika sudah menjadi DPS, lalu data ini diapakan Master sudah mengetahui ini siapa aja yang memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat. Ya, ini masih sementara. Yang namanya sementara itu kan belum akhir atau finalnya ya. Jadi setelah DPS itu ditetapkan oleh KPU, itu nanti dikembalikan lagi atau diumumkan dikembalikan lagi ke desa-desa atau PPS lagi, diumumkan. Itu nanti akan ada kegiatan atau tanggapan masyarakat uji publik. Gitu. Jadi dari DPS itu kemudian diuji publik, jadi masyarakat bisa menanggapi. Ya, semua tanpa terkecuali bisa menanggapi DPS tersebut. Misal ada anggota keluarga yang baru datang ke sini atau pembawa penduduk baru yang masuk atau bahkan yang TMS yang waktu di DPS itu belum, tapi setelah ada DPS diumumkan terus ada pemilih yang baru masuk atau pemilih yang pindah, ada perubahan gitu. Yang meninggal seperti itu bisa ditanggapi lah, DPS itu ditanggapi. Selama dalam masa uji publik itu. Ya, itu setelah itu data pemilih yang dari DPS terus mendapat tanggapan atau dari uji publik tersebut, itu nanti akan ada tahapan lagi yaitu DPS HP. Jadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Hasil perbaikan. Iya, perbaikan kalau ini. Kalau yang pertama coblos itu kan hasil mutahiran. Iya, mutahiran. Kalau yang ini beda. Jadi setelah menjadi DPS HP hasil pemutahiran tersebut di plenokan tingkat KPU itu hasil DPS HP tersebut diumumkan lagi. Berarti ada masa tanggapan lagi. Iya. Ketika ada perubahan mungkin kita terus melakukan tanggapan itu. Untuk melakukan tanggapan itu sendiri bagaimana Mas caranya? Jadi untuk bahkan PPS atau PPK itu bisa menerima tanggapan. Jadi misal Mbak Nana itu ada masukan tanggapan atau Mbak Nana menikah gitu. Terus otomatis kan statusnya berubah. Itu jenengan sendiri atau nanti dari suaminya atau dari keluarga Mbak Nana yang tahu itu bisa menanggapi melaporkan ke PPS bisa. Jadi nggak mesti harus ke KPU kabupaten ya, jadi lewat PPS juga bisa nih teman-teman yang mungkin yang baru-baru ini mengalami perubahan di kependudukannya. Jadi tiap elemen data yang berubah itu bisa
diusulkan dari yang bersangkutan sendiri atau yang tahu Oh. kepada PPS atau tidak. Oh iya, oke. Jadi perbaharui atau pembenaran lagi Hmm. perubahan yang paling baru. Oke. Kemudian sudah selesai kah? Belum lagi setelah DPS HP. Iya, tadi DPS hasil perbaikan, kemudian Itu nanti diumumkan lagi, ada tanggapan lagi. Nah ini kita dalam situasi masa ini, oke. DPS HP ini. Iya, di bulan Juni, di pertengahan Juni sekarang kita sedang mengalami Akan masalah. menuju DPT, Oke. tapi DPT belum ditetapkan. Tapi untuk plenonya PPS dan BPK yang hasil dari DPHP ini, DPS HP ini sudah dilakukan. Oke, berarti kita sedang menunggu DPT. Iya, menuju DPT. Oke. Jadi kemarin kan untuk PPS sudah pleno, PPK sudah pleno. Untuk angka kemarin tetap untuk hasil plenonya, akan tetapi dalam masa PPS itu waktu pleno, PPK pleno, terus sampai nantinya akan ditetapkan dari DPT di kabupaten. Ya. Itu kan kita ada rank di mana waktu yang agak lama ya, dari sekarang ini nanti sampai tanggal 21 itu plenonya kabupaten, tanggal 21 Juni 2023 ini kita masih rank panjang itu akan banyak menerima tanggapan atau masukan dari masyarakat. Nah itu kita Dari- masih berproses. Dari kapan sampai kapan? Jadi dari plenonya PPS kemarin tanggal 2 Juni, Iya. untuk PPK tanggal 4 Juni, Mm-mm. terus KPU-nya 21 kan. Oh Kencang iya, banget ya, jadi ya. selama rentang itu kalau ada perubahan atau apa itu Iya. boleh melapor. Oke. Oh iya sampai lupa, ini ada Loksus juga yang mengaruhi pemilih, pindah pemilih. Oh, juga. Loksus kemarin saya Pemilih sudah juga. belajar nih sama Pak Haji. Loksus itu lokasi khusus. Nah itu Iya. gimana tuh? Apa pengaruhnya nih ke DPT? Jadi gini, Loksus itu kan terbentuknya karena apa ya, tempat yang istilahnya kayak pondok. Iya. Mm-mm. Terus ada lapas Iya. seperti itu. Ada juga TPS yang berada di luar negeri. Oh iya, iya. Itu yang juga mempunyai apa ya, yang berperan juga mempengaruhi perubahan pemilih. Oke. Misal Mbak Nana itu memang aslinya buat pedalaman ya, Iya. tapi Mbak Nana itu atau kuliah atau mondok di misal Gontor sana gitu. Iya. Itu kan jadi Mbak Nana kalau di Gontor itu terdaftar, Mm-mm. itu nanti ada dua nama. Oh iya, di mana tempat Mbak Nana tinggal aslinya itu terdaftar, dan di pondok sana juga terdaftar. Jadi Iya. ada dua nama. Hmm. Nah, karena ada lobby seperti itu kan Mbak Nana masih aktif di pondoknya, otomatis kan yang di asli di tempat jenengan Mbak Nana itu tinggal harus di TMSK. Oh, Jadi dihilangkan ya? Iya. Ya, dihilangkan. Itu bahkan yang luar negeri juga sama seperti itu. Oh, cukup rumit juga ya mas kalau misal sampai ada data ganda seperti itu. Oh gitu. Terus apakah ketika sudah di TMS yang loksus yang ganda-ganda, ketika nanti di plenokan tanggal berapa? Di Tanggal KPU 21. tanggal 21, apakah itu adalah produk akhir? Untuk DPT, iya. Bisa Oh. dikatakan iya. Jadi ditetapkan karena DPT itu istilahnya gini. Kalau sudah menjadi DPT karena angka itu gimana ya, untuk menjadi pedoman dalam logistik. Oh Logistik. iya Nah, iya. kita harus memakan Setelah- udah DPT-nya sekian. Jadi Hmm. untuk nanti ke belakangnya logistik keperluan untuk istilahnya dalam hari-harinya itu dari DPT. Oke, kemudian mas tapi kalau misalnya ini kan DPT diumumkannya mungkin di akhir Juni ini, ya Juni ini. Tapi mungkin nih ketika saya akan menikah, misal menikah bulan Agustus gitu kan, berarti ada perubahan kependudukan nih mas. Ya. Apakah masih harus melapor atau bagaimana? Setelah DPT itu mungkin diumumkan ya, nah Ya. setelah DPT itu diumumkan, tapi ternyata ada perubahan-perubahan, anggota keluarga saya meninggal kah atau mungkin bertambah? Ya, itu nanti jadi
pemeliharaan. Jadi DPT itu nanti menjadi pemeliharaan DPT. DPT pemeliharaan. Jadi saya masih tetap harus melapor. Iya. Ke Tapi PPS. tidak merubah angka DPT. Oh iya. Jadi angka DPT sudah Udah final. Yang final tidak intinya ada perubahan pemilih lagi itu tidak mempengaruhi angka tersebut. Kita hanya pemeliharaan pemilihnya, penandaan saja. Oh kalau yang ini sudah pindah atau yang ini sudah meninggal seperti itu. Tapi tidak untuk mengurangi atau bahkan menambah lagi angka dari DPT-nya tersebut. Oh, oke. Lalu kalau misal saya 2 bulan lagi saya akan pindah rumah, misal beda provinsi. Nah itu saya mesti melapor ke atau bagaimana nih? Ya, karena DPT sudah itu istilahnya tapi jenengan itu atau Mbak Nana itu sudah prosesnya pindah itu setelah DPT juga. Iya. Jadi tetap yang melapor ke tempat yang jelas dengan kan Mbak Nana itu pindah dari tempat asal itu lapor ke PPS-nya dulu. Nah jika mesti ke desa juga bikin surat pindah itu ya. Iya. Sekalian bisa lapor ya. Terus nanti ke tempat tujuan, di tempat tujuannya jangan juga Mbak Nana itu juga lapor di sana. Oh. Gitu. Oke, berarti sebelum saya pindah saya lapor di desa asal. Sesudah saya pindah, jika emang saya mau memilih, saya lapor di tempat yang baru. Jadi KTP-nya itu nanti juga sudah yang berada di posisi atau kakaknya di tempat yang baru. Saya berarti bawa KTP nih Mas, sama bawa apa lagi nih? Siapa tahu saya mau pindah nih. Ya, saya bawa apa aja nih? Ya, itu nanti membawanya karena ini tidak hanya pindah memilih, tapi Mbak Nana itu pindahnya juga pindah domisili. Iya. Bener-bener dengan kependudukan pindah. Iya. Jadi nanti Mbak Nana pun karena tidak ada DPT-nya sana ya, tempat tujuan gitu. Oh iya. Itu kan? Iya kan belum, kan masih di DPT sini, Purworejo. Itu hak pilihnya sesuai tempat baru juga, karena sudah sesuai dengan tata dan KTP tempat yang baru. Berbeda lagi kalau Mbak Nana itu hanya bekerja. Oke, kalau hanya bekerja mungkin. Ya, ini berbeda. Karena kalau Mbak Nana itu hanya keperluan bekerja atau kegiatan yang urgent atau apa gitu. Jadi Mbak Nana berada di DPT-nya Boto Daleman tadi ya, Boto Daleman misal harus memilihnya harus banget, misal nggak usah jauh-jauh lah. Misal harus tidak bisa ditinggal kemana-mana, harus stay terus di Purworejo di hari itu. Nah itu namanya Mbak Nana kan hanya pindah memilih. Iya. Itu nanti Mbak Nana minta surat keterangan dari PPS-nya. Itu meminta untuk dibuatkan surat pindah memilih. Itu kalau saya hanya merantau ya. Iya, hanya peluang gitu. Jadi beda sama. Tapi hak pilihnya menyesuaikan dengan yang Mbak Nana lokasi memilihnya itu. Jadi, dia berdasarkan dapil. Iya. Oke. Saya sudah belajar banyak lewat Pak Haye kemarin ya. Terima kasih Pak Haye. Ada lagi Pak? Oh iya, itu kan untuk yang saya pindah domisili, kemudian orang merantau. Nah, tadi menarik nih. Mungkin kemarin belum sempat dibahas mengenai pemilih di luar negeri. Nah, itu gimana nih? Apa yang harus dilakukan oleh WNI yang sekarang di luar negeri? Mungkin teman-teman juga menonton. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh WNI yang di luar negeri agar nantinya bisa memilih? Jadi ini kalau yang khususnya tenaga kerja asing Indonesia yang bekerja di luar negeri, itu karena kemarin juga teman-teman dari BPK juga mendapatkan data-data orang-orang tersebut bahwa atas nama ini itu bekerja di luar negeri. Oh iya. Itu juga kita harus konfirmasi dengan BPS-nya dulu. Terus bagaimana saat ini orang tersebut keberadaannya ada di sini atau berada di luar negeri itu. Terus ini juga misal pun kalau memang masih di luar negeri,
dia kan berdata di sana. Di sana kan ada TPS khusus, lokasi khusus. Oh iya, tadi Loksus sempat Iya. dibahas ya. Jadi di sininya di kode 2 atau gandanya ganda luar negeri. Jadi dia nggak ganda gitu loh, Pak. Jadi dia nggak salah satu. Jadi di luar negeri sudah ada datanya beliau, yang di sini kok ada, yang di sini dicoret seperti itu di DPS kan. Tapi kebalikannya, misal dia terdaftar di luar negeri juga dan di sini beliaunya dikonfirmasi saya sudah berhenti bekerja di luar negeri atau kontraknya sudah habis tidak mau kembali ke sana. Iya. Nah, kita juga konfirmasi dengan dibantu dengan KPU kabupaten untuk yang di sananya yang di TPS. Oke nih teman-teman, mungkin dari tadi kita sudah bahas mengenai perjalanan data gitu mas sampai DPT dan bahkan gimana kalau ada perubahannya. Mungkin kalau bisa disingkat ya. Tadi mulai dari DP4, nah DP4 itu dapat dari Kemendagri, kemudian disandingkan juga dengan daftar pemilu yang terakhir. Ya, pemilu terakhir tadi. Kemudian akhirnya jadilah daftar pemilih, kemudian jadi DPSHP, kemudian diplenokan, jadilah DPS, kemudian jadi DPSH perbaikan, kemudian pada akhirnya adalah menjadi DPT. Ya. Dimana DPT itu sudah final ya mas? Nah, Iya. Okay. Jadi sebelum DPT itu di DPSHP itu ada DPSHP akhir. Oh iya. Setelah jadi DPSHP itu diproses itu DPSHP akhir, tapi nama itu hampir sama yang sebelumnya. DPSHP akhir ditetapkan oleh KPU menjadi DPT. Oh, oke. Nah, jadi kan mungkin DPT itu akan muncul pada akhir Juni ini ya? Diumumkan tadi hari ini saya rakor dengan KPU juga tanggal 22 Juni ini. Oke. Jadi teman-teman bisa melihat nanti apakah kalian terdapat di DPT, di mana itu adalah data finalnya. Itu kita bisa ngecek di mana mas? DPT online. Itu mudah sekali, semua juga pasti HP ada kan. Itu teman-teman bisa cek posisi teman-teman itu terdaftar di TPS mana atau sudah terdaftar atau belum, itu bisa diakses dicek DPT online. Oke, jadi teman-teman nanti wajib ya harus untuk memastikan apakah kalian nantinya bisa menggunakan hak pilih kalian dan di TPS mana ya. Benar tadi itu yang penting, di TPS mana, apakah saya masih tercatat di TPS sebelumnya atau kalau saya pindah apakah sudah di TPS baru, untuk nanti bisa menentukan apakah saya harus lapor atau enggak gitu. Oke, nampaknya mungkin itu saja dulu mas untuk pertemuan kali ini. Kita sudah tadi cukup rumit tapi sebenarnya bisa dipahami. Jadi sebelumnya tuh memang sudah ada data, cuma kemudian diproses gitu, dan pada akhirnya sampai diumumkan menjadi DPT yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat dan menjadi acuan untuk logistik tadi ya. Oke. Baik, Mas Doni, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah berbincang mengenai data pemilih dan mungkin teman-teman yang lainnya jika penasaran lagi mengenai topik apa yang akan kita bahas di podcast berikutnya, jangan lupa follow Instagram dan juga YouTube dari PPK Bayan ini. Jangan lupa subscribe dan juga klik loncengnya. Oke, terima kasih Mas Randy. Mungkin untuk episode ketiga kali ini kita juga sampai di sini. Terima kasih.